Oke. Terima kasih Bu Murdaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya yang sampai detik ini masih bertahan. Ini karena motivasi yang pertama, kedua, apa ketiga Bapak Ibu? Kedua. Monggo yang minum dulu, ada tambahan minum, monggo bisa diambil minum ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Bu Murdaningsih sudah menyampaikan 3 materi ya, dengan gamblang, dengan konsep-konsepnya. Di sini nanti saya juga akan menyampaikan 3 materi yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat murid-murid kita di kelas yang kita ajar begitu, kan ada banyak ragamnya dengan latar belakang yang berbeda. Mereka menurut Ki Hajar Dewantara, ya, anak itu punya 2 kodrat yang berbeda. Kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin yang sudah mengerjakan PMM topik 1 sudah tuntas itu sudah ada ya. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman ya. Dan kita selaku guru, tugas kita itu hanya satu sebenarnya Bapak Ibu. Apa? Tugas kita itu hanya menuntun murid-murid tersebut ya, agar selamat dalam perjalanan hidupnya. Kalau perlu sampai selamat sampai akhiratnya. Jadi hanya satu kata, menuntun. Itu yang selama ini saya sendiri. Saya sudah 17 tahun jadi guru. Baru tahu selama jadi guru penggerak ini. Jadi saya bersyukur alhamdulillah ya, kenal dengan kenal dengan guru penggerak begitu ya. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang ternyata itu sangat berguna bagi saya sebagai guru. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita di dalam kelas, ya, ya, ada anak yang tadi diceritakan Bu Afria, tadi anaknya ngantuk, tidur. Mesti Bu Afria tadi sudah menanyakan ke anak tersebut, kenapa? Begadangkah, nonton bolakah, ataukah belajar sampai larut malam begitu? Ya, kalau yang biasanya yang satunya itu bekerja. Iya. Jadi ada yang alasannya bekerja, dia ngantuk. Ada yang alasannya mungkin ya, anak kenapa ngantuk di kelas? Kalau di anak wali saya ternyata banyak alasannya apa? Mereka tidak dibekali sarapan orang tuanya. Jadi ngantuk. Wong kita saja yang sarapan suruh di sini 1 jam saja ngantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi berarti menyangkut apa? Makanan. Ya. Sebenarnya itu hal yang sepele tetapi itu menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ini nanti ya yang ini dulu sebelum ke. Jadi menurut William Glasser atau sesuai dengan choice theory yaitu teori pilihan Bapak Ibu bahwa seluruh tindakan manusia ya itu pasti punya tujuan tertentu. Tidak ada namanya kita bertindak berperilaku tanpa punya tujuan. Bu, bagaimana kalau misalkan kita lagi gabut? Kita melakukan sesuatu karena gabut, lagi bosen. Apakah ada tujuannya? Tetap ada Bapak Ibu. Ya. Jadi pengen hilang gabutnya atau pengen mendapatkan kesenangan karena gabut itu kan membosankan ya. Jadi setiap tindakan anak-anak kita, tindakan murid-murid kita, perilaku di dalam kelas, perilaku di sekolah itu pasti punya tujuan. Nah, lalu yang kedua, jadi tadi kebutuhan dasar ya, yang tadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Nanti kita bahas kelima kebutuhan dasar itu apa. Jadi kalau ada salah satu saja kebutuhan yang tidak terpenuhi,
maka sebagai manusia berkurang bahagianya, tidak seimbang hidupnya. Ya. Jadi kita perlu tahu latar belakang anak-anak kita yang tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu punya kodrat tertentu, ya, menurut sesuai dengan zamannya, ya. Jadi anak sekarang, murid sekarang itu kita harus perlakukannya beda dengan waktu zaman kita sekolah nih Bapak Ibu nih. Karena apa? Zamannya sudah berbeda. Mereka itu dari latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi jangan kita samakan lagi antara A, B, dan C, dan D sampai Z itu kita perlakukan sama. Jadi bahkan ada namanya pembelajaran yang terdiferensi itu ya. Jadi setiap guru biasanya memberi tugas satu materi itu dengan tugas yang berbeda menurut kebutuhan anak tersebut. Nah, itu yang mungkin agak sulit dan belum bisa kita terapkan. Ya, misalkan materi A, kita harus membuat tugas atau membuat tugas itu bisa 10 anak. Karena apa? Ternyata di dalam kelas yang kita ajar berbeda-beda. Ya, kemampuannya, latar belakangnya, ya. Tetapi nanti tujuannya mengarah ya ketuntasan itu sama begitu. Ya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman anak itu benar-benar harus kita perhatikan sebagai guru. Lalu ini yang ketiga, sebaliknya. Jadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif Bapak Ibu. Merasa sedih, bosan, kecewa, bahkan kita pernah menggali tidak dengan murid-murid kita di dalam kelas, kenapa sih ada anak yang suka nyelmong, suka berkata-kata negatif, kasar, gitu. Tiba-tiba kok mencari perhatian, ya suka ngusili temennya. Sekarang saya yakin Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang namanya mencap anak itu nakal, mencap anak itu sulit, mencap anak itu bandel. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi semua anak itu punya potensi masing-masing. Yang jadi permasalahannya yaitu kita belum mampu, kita sebagai guru belum mampu jadi mengembangkan atau memunculkan potensi anak tersebut secara maksimal. Ya, akhirnya apa? Dia merasa tidak terakui. Akhirnya imbasnya apa? Mungkin kita pandang perilakunya di kelas menjadi negatif dan lain sebagainya. Nah, jadi perilaku itu tadi ya sudah diterangkan oleh Bung Murdaningsih itu nanti yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, ini mungkin kalau yang kuliahnya dulu SPD apa itu, lah kayak mungkin Bu kalau tersier gitu. Iya, kalau menurut choice theory ya kebutuhan dasar manusia termasuk ini yang kita lebih khususkan ke anak-anak didik kita, ke murid-murid kita, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang tadi saya contohkan, ya mungkin tadi di sebelum acara mulai saya cerita ada anak wali saya, ya inisialnya F begitu, ya dia hampir tiap pagi Bapak Ibu itu selalu mengambil bekal temannya sampai temannya hafal. Kalau bekalnya ada yang hilang, berarti yang dimakan si F tadi. Ya. Terus ada yang lapor bukan yang hilang bekalnya tadi, tetapi yang melaporkan temannya karena merasa kasihan bahwa ini ya yang dituju itu kisarannya hanya 3 anak. Kalau tidak bekalnya ini, bekalnya itu. Karena dia niteni yang enak yang mana. Iya. Jadi itu, dan itu dia makan. Akhirnya yang selalu diambil kan pasrah. Akhirnya anak yang diambil bekalnya ini ke orang tuanya. Karena dia hidup hanya 2 sama bapaknya saja, ibunya sudah tidak ada. Jadi dibuatkanlah 2 akhirnya. Iya, akhirnya diajak main ke rumahnya, iya, dibekal karena dibuat bekal bapaknya itu 2 bekal, yang satu untuk si F, yang satu untuk dia. Bapak Ibu,
berarti si F ini masih dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar manusianya. Ya, dia butuh makan. Jadi kebutuhan dasar yang pertama ini menyangkut fisiologis. Ya, tidak semuanya sih yang termasuk kebutuhan dasar pertama ini, diantaranya juga rasa aman. Rasa aman kalau misalkan di dalam kelas dia tidak dibully temannya, itu juga termasuk kebutuhan dasar. Ya, makan minum, kalau makhluk hidup kita berkembang biak bereproduksi itu juga kebutuhan dasar. Ya gitu Pak Panjang. Harus dipenuhi dulu kebutuhan dasarnya ya, agar hidupnya seimbang. Iya. Jadi ini yang paling penting dulu. Ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi kelihatannya kok ada ya siswa murid SMK kok masih ngambil bekal temannya. Itu saya alami sendiri di anak wali saya. Kita berpikir kan itu waktu PAUD atau TK begitu ya. Ternyata tidak. Ya anak SMK masih seperti itu. Karena apa? Sebenarnya manusia kan ingin memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya ini. Ya, bagaimanapun caranya. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ya, pernahkah di kelas yang Bapak Ibu ajar, ya, kira-kira ada anak yang menurut Bapak Ibu itu kekurangan kasih sayang atau kebutuhan dasar kasihnya atau rasa diterima ini? Kalau tadi kebutuhan dasar yang bertahan hidup itu kan kebutuhan fisiologis. Ya, kalau kebutuhan yang keempat ini mulai kasih sayang sampai dengan penguasaan itu adalah kebutuhan psikologis. Jadi ini sebenarnya lebih mendalam. Iya, lebih mendalam. Ya, bahkan ada murid-murid yang di kelas kita itu kelihatannya cuek Bapak Ibu. Ya, cuek, pendiam, kelihatan enggak butuh orang gitu ya. Tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam sebenarnya itu pengen dia diperhatikan. Pengen ditegur sapa sama temennya. Pengen diajak ngobrol. Begitu. Ya. Itu termasuk kebutuhan dasar yaitu kasih sayang. Coba kita semua yang mungkin punya suami, punya istri begitu ya. Didiamkan begitu ya. Kita didiamkan ya, kayaknya kurang kasih sayang itu rasanya bagaimana? Rasanya seperti apa? LDR. Oh tetap, namanya pemenuhan rasa kasih sayang itu masih banyak caranya. Yang penting ya, masih banyak caranya, tidak harus bertatap muka. Tapi ini kita bicara tentang murid kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan kasih sayang ini, kebutuhan untuk diperhatikan. Kalau misalkan murid-murid yang masih duduk di sekolah atau di PAUD, di TK, sekolah dasar, mereka pakai jepit rambut baru saja, itu kalau gurunya tidak disapa gurunya, tidak dijepitnya baru ya, itu pulang-pulang dia akan cerita ke ibunya, Bu, jepit rambut baruku kok enggak di komentar, enggak ditanya sama Bu Guru. Gitu. Nah, itu termasuk ya, dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Ya. Jadi marilah kita Bapak Ibu, ya, kita mulailah berbagi kasih sayang dengan murid-murid kita di kelas. Ya, tidak hanya memberi tugas, memberi apa, tetapi penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Ya, tanpa itu materi-materi pelajaran yang kita ajarkan bagaimana? Ya, zero. Ya, iya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Pernahkah Bapak Ibu di dalam kelasnya pada saat mengajar, anaknya tidur,
anaknya ngantuk, anaknya riwa-riwi ke toilet atau alasannya kemana, kira-kira Bapak Ibu pernah tanya tidak? Pernah. Yang paling banyak alasannya apa Pak? Mereka riwa-riwi itu pada saat pelajaran. Paling sederhana ke toilet. Ke toilet. Tapi dulu pernah saya suruh rekam dari kelas, itu langsung gini. Jangan Pak, masuk di toilet direkam. Enggak, sampai ke toilet itu direkam. Pak, saya benar-benar jalan ke toilet gitu. Nah, cuma saya iseng-iseng gitu. Jangan sampai masuk ke dalam suruh rekam loh Pak. Oh, bahaya itu. Cuma iseng Bu, memang Iya. benar apa tidak gitu. Iya. Bisa jadi Bapak Ibu dia itu butuh kebebasan karena apa? Jenuh. Materinya itu menurut dia itu mengikat dia harus duduk manis di dalam kelas, tidak ada variasi kita dalam pembelajaran. Ini juga saya sendiri loh. Ya, baru saja saya alami kemarin siang. Itu hampir sepertiga kelas, Bu. Itu tidur semua. saya jadi introspeksi diri, jadi berefleksi apa yang salah dengan saya. Ya, ada yang salah tidak gitu. Anaknya diam anteng semua begitu, ya. Udah tidur begitu, ya. Nah, itu. Jadi dia butuh kebebasan. Jadi butuh merasa apa istilahnya? Tidak terkungkung. Jadi anak-anak didik kita, murid-murid kita juga paling tidak ya, kita beri kebebasan dalam berekspresi. Jangan sering-sering Pak ya, kebebasan dalam berekspresi. Misalkan dalam kita membagi tugas ya, ada anak yang mungkin ya suruh gambar apa ya Pak Panjang ya, menggambar apa begitu. Harusnya apa ya? Nah, pemandangan begitu. Ya, ada anak tiba-tiba yang menggambar pohon warnanya merah, tidak hijau daunnya atau warnanya hitam begitu daunnya. Apakah ada yang salah dengan anak itu? Tidak. Ya, dia butuh kebebasan berekspresi. Ya. Jadi lah itu. Iya, ya. Lalu yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Kita juga sebagai guru butuh bersenang-senang, apalagi murid kita Bapak Ibu. Ya, bersenang-senang iya. Ya. Jadi kesenangan itu termasuk motivasi dalam hidup. Ya, iya kalau tadi Putri tadi hilang ya kesenangannya begitu ya. Murid kita juga harus kita tahu ya kesenangan mereka itu sebenarnya waktu kita ajar itu apa, itu yang kita kembangkan. Iya, jadi saya itu merasa kasihan kalau anak-anak kita ya, murid-murid kita ternyata sekolah itu tidak bahagia. Karena saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Iya. Tak ceritakan aib saya ini ya. Aib saya waktu saya SMA. Ya, waktu saya SMA ya, pelajaran apa namanya? Matematika. Nyun sewu itu. Saya tuh iya, entah kenapa sejak SMA kelas 1 dulu ya namanya ya, bukan kelas 10. Itu saya tuh takut sekali dengan pelajaran matematika. Ya. Tidak ada fun-funnya sama sekali. Guru matematikanya itu selalu membawa pentung. Jadi saya ingat Pak Tatang kalau di sini tuh ya. Selalu membawa pentung. Ya. Selalu membawa pentung dan setiap tidak bisa mengerjakan soal di papan tulis, saya selalu disuruh berdiri satu kaki dengan membawa ember yang isinya air. Iya, itu sampai pelajaran selesai di depan kelas. Jadi kita benar-benar ya harus, kalau misalkan ya harus duduk manis. Ini. Jadi iya, tidak ada bahagia-bahagianya. Jadi iya. Dan itu setelah saya jadi guru Bapak Ibu, saya tuh berjanji dalam hati, bertekad jangan sampai saya jadi guru seperti itu. Ya, saya aja tidak bahagia, berarti murid-murid saya kalau saya perlakukan seperti itu
tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya. Lalu bagaimana wong kita belajar harus sampai materinya, ya enggak? Semester ini harus sampai materi ini, semester besok materinya ini. Nah, bagaimana kita pinter-pinternya sebagai guru tadi memvariasikan pembelajaran. Karena setiap anak yang namanya kurikulum kita Merdeka Belajar, itu kita kan harus tahu. Di awal pembelajaran, di tahun ajaran baru kita melakukan apa Pak Panjang? Biar kita tahu potensi anak kita, cara belajar anak. Tes diagnostik. Benar, tes diagnostik Bapak Ibu. Sudahkah kita melakukan di awal semester, di awal tahun? Pak Panjang sudah. Pak Panjang sudah, karena Pak Panjang mengajar di NKPI, di anak wali saya. Di awal tahun pelajaran kemarin Pak Panjang melakukan tes diagnostik. Artinya apa? Pak Panjang ingin mengetahui potensi-potensi anak 10 NKPI 1, ya, gaya belajarnya seperti apa, minatnya dalam pembelajaran dia seperti apa. Ada loh anak yang ada anak yang suka diajari, diterangkan, dia jelas. Tapi ada anak yang sukanya keluyuran sambil belajar. Akhirnya dibawa Pak Panjang ke mangrove, di pinggir kali dan lain sebagainya. Dari situ diterangkan mungkin dia lebih paham gitu ya Pak Panjang ya. Dan Pak Panjang mesti sudah tahu namanya kesenangan dalam belajar ini. Begitu. Ya, mari Bapak Ibu ya, kita bertekad. Ya mungkin sudah ada ya Bapak Ibu yang sudah menerapkan itu. Kita bertekad mulai hari inilah ya, membahagiakan murid-murid kita. Ya. Karena apa? Ya. Karena dapat ilmu tanpa dapat kebahagiaan itu tidak ada artinya. Ya, kita membahagiakan murid-murid kita harus mulai kreatif. Bagaimana metode pembelajaran kita, tugas-tugas yang membahagiakan anak itu yang seperti apa sih? Kalau matematika mungkin sulit ya Bu ya? Tidak ya, mudah ya. Asalkan kalau matematika itu tidak terlalu terfokus dengan tuntutan materi, ya kita bisa sampai. Jadi tidak terlalu. Ya. Jadi biasanya memang karena kita dulu ada namanya KKM ya, ketuntasan kriminal, anak harus mencapai sekian, materi harus sekian, KD-nya harus sampai ini begitu ya. Jadi kita untuk lebih fun, lebih menyenangkan dalam pembelajaran itu memang apa ya istilahnya, merasa terbatasi oleh waktu dan aturan yang berlaku. Ya, begitu. Kenapakah? Oh. Oke, sekejap ya. Apa? Dan yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan. Sepertinya kok penguasaan ya? Hubungannya apa dengan murid-murid kita? Ya, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, ingat-ingat lagi siswa atau murid yang Bapak Ibu ajar di dalam kelas. Ada tidak kira-kira ya yang pernah misalkan pemilihan ketua kelas itu dia mencalonkan dirinya. Pada saat kerja kelompok dia sebagai ketua kelompoknya. Atau pada saat ada kegiatannya dia memilih menjadi ketuanya atau koordinatornya. Ya. Jadi kebutuhan kekuasaan atau penguasaan ini gitu ya. Ini juga harus terpenuhi pada murid-murid kita. Ya. Jadi dia merasa akan lebih keberadaan dirinya dihargai, diakui. Begitu. Ya, karena apa? Dia punya power. Dia merasa kalau dia berkuasa apapun itu, misalkan jadi ketua kelas atau jadi ketua kelompok dan lain sebagainya, maka kebutuhan akan penguasaan dia terpenuhi.
Ini akan berbeda pada murid-murid yang mungkin kebutuhan penguasaannya ada yang rendah dan tinggi ya. Kalau malah yang rendah kan tidak mau namanya dijadikan atau dipilih menjadi ketua kelompok gitu kan tidak mau, malah minder dan lain sebagainya. Lah, itu tugas kita sama-sama untuk menggali. Sudahkah murid-murid kita ini terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya? Karena kalau tidak terpenuhi ini kelima-limanya, efeknya Bapak Ibu, apa efeknya? Ya tadi, berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Ada hal-hal, ya, karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka murid-murid kita berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Ya, ada anak yang ngantuk di dalam kelas, mungkin dia butuh kurang terpenuhinya kasih sayang, atau kurang terpenuhinya tadi kebutuhan dasar, ngantuk karena tidak sarapan, atau ada yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, yang ditunjuk murid-murid itu saja begitu. Nah, jadi kita sama-sama, saya juga baru belajar Bapak Ibu, ya, dan saya merasa jauh tertinggal setelah sekian belas tahun jadi guru kok saya baru tahun ini begitu loh, baru tahunya oh ternyata di balik sikap perilaku anak-anak itu ada kebutuhan-kebutuhan ini yang harus kita penuhi dulu. Ya. Jadi kebutuhan ini tidak mungkin ada untuk kebutuhan ini harus terpenuhi di dalam rumah, tetapi 5 ini juga harus terpenuhi di sekolah atau di kelasnya kita. Gitu nggih Bapak Ibu? Ada yang mungkin ada tanggapan, monggo kita diskusi saja di sini. Kita juga sama, baru dapatnya itu juga sama. Kalau mungkin sarjana psikologi seperti Bu Fitri gitu mungkin berbeda. Oke, lanjut ya. Ini. Adakah yang sudah mendengar dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu apa sih? Kenapa terhubung dengan tadi? Ya, ada kebutuhan, ada hukuman, ada restitusi dan lain sebagainya. Ya, dunia berkualitas Bapak Ibu, setiap orang itu punya dunia berkualitasnya sendiri-sendiri. Ya, itu ada dalam pikiran kita. Ya, khusus di pikiran kita yang membangun itu dengan nilai-nilai yang kita yakini, dengan orang-orang yang kita pilih sendiri untuk kita masukkan ke dalam pikiran kita. Itu sebabnya mungkin dunia berkualitas saya dengan dunia berkualitas Bapak Ibu, dengan dunia berkualitas murid-murid kita, itu berbeda. Karena nilai keyakinan yang saya yakini, orang-orang yang saya anggap itu terbaik di hidup saya, itu pasti berbeda dengan Bapak Ibu semua. Ya. Jadi intinya apa? Bahwa yang ada di pikiran kita berbeda dengan ada pikiran orang lain. Karena kita punya dunia berkualitas yang berbeda-beda yang kita bangun. Ya. Walaupun ini bukan dunia nyata, dunia ini khusus di alam pikiran dan kita tidak bisa tinggal di situ, tidak bisa. Tetapi itu kita bangun. Setiap manusia, setiap orang itu membangun dunia berkualitasnya sendiri-sendiri. Yang kita masukkan itu yang bahagia-bahagia. Tidak ada yang sedih, pengalaman tidak menyenangkan kita masukkan ke dunia berkualitas kita, tidak. Ya Bapak Ibu, kita kebetulan kalau misalkan ada yang tidak enak kan kita rasa dipikir kayak gitu enggak? Kalau yang memori-memori yang bagus, ya nilai-nilai yang bagus kita tanamkan ke pikiran kita. Biar kita apa? Kalau dalam bahasanya sekarang apa? Positif vibes. Nah, itulah. Positif. Jadi sesuatu yang positif yang mempengaruhi pikiran kita. Ya, jangan yang kita tanamkan sesuatu yang negatif. Orang-orang yang tidak suka sama kita, orang-orang yang murid-murid yang katanya bermasalah, jangan dimasukkan itu. Ya. Jadi hal-hal apa yang terbaik dalam hidup Anda membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya. Lalu William Glasser menyebutkan semacam album foto yang isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik di hidup Anda. Membuat Anda hidupnya lebih bermakna. Sudahkah Bapak Ibu sebagai guru punya dunia berkualitas di pikiran Bapak Ibu semua?
Nanti kita renungkan sama-sama. Ya, di pikiran kita bangun dunia berkualitas kita menjadi seperti apa. Iya, ya. Jangan sampai itu menjadi pikiran, masuk ke pikiran kita. Ya. Ya. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat. Ya, tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Bagi saya, bagi pikiran saya itu penting. Tapi bagi orang lain mungkin bisa tidak penting. Karena apa? Dunia berkualitas yang saya bangun di pikiran saya akan berbeda dengan dunia berkualitas orang lain. Itu sebabnya kembali ke tadi yang materi Bu Mordaningsih. Tidak bisa memaksakan. Yang punya kontrol terhadap kita adalah diri kita sendiri. Kalau pikiran kita hanya mau menyerap hal-hal yang positif, maka ya kita serap hal-hal yang positif. Nilai-nilai kebajikan yang baik-baik saja. Orang-orang yang memberi influence baik ke kita, diri kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Ya, kita sebagai guru masukkan hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah ini saya tebalkan ini Bapak Ibu. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah ini adalah peran kita. Membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid kita. Jangan dikungkung dengan hal-hal yang kita paksakan, kita anggap itu baik. Padahal apa? Belum tentu baik ke murid kita atau ke orang lain. Karena nilai-nilai yang kita yakini di dunia berkualitas kita berbeda dengan orang lain yang punya dunia berkualitasnya di pikiran masing-masing. Materi ini mungkin agak kok ngayal ya Mbak Maria begitu. Iya. Ya. Karena ini ke arah psikologis. Gitu ya Bu Morda. Jadi Bu Morda juga punya dunia berkualitas. Mungkin isinya suaminya yang dirindukan setiap hari, 2 anaknya begitu ya. Dan lain sebagainya. Itu terekam erat. Enggak ada itu. Biar apa? Terjalin kasih sayangnya terus menerus. Kan tidak di sampingnya Bapak Ibu. Lah itu termasuk dunia berkualitasnya. Ya. Oke lanjut. Ini tadi sudah disampaikan Bu Morda secara sekilas ya. Saya ulang lagi karena ini nanti yang menjadi dasar kita untuk 2 materi selanjutnya yaitu jadi restitusi seperti tadi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Jadi restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada namanya anak melakukan kesalahan, kekeliruan, dipermalukan, ya, dihukum tanpa mereka tahu ya kebaikan dari hukuman itu apa. Ya, yang ada anak menjadi rendah diri, bukan malah menjadi kuat untuk kembali ke kelas atau kembali ke teman-temannya. Dia malu. Ya. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi fokus ke solusi, bukan ke permasalahannya, bukan ke penyebab masalahnya, bukan ke siapa orang yang akan dipersalahkan. Jadi fokus pada solusi. Itu ciri restitusi. Ya. Lalu selanjutnya restitusi ya, kalau materi restitusi kita harus tahu posisi kontrol Bapak Ibu ya. Posisi kontrol ini adalah suatu program ya, disiplin positif yang berpusat pada murid. Ya dikembangkan oleh Goosen dengan pendekatan restitusi. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Telah berpusat pada murid, telah memerdekakan murid, dan memandirikan murid. Itu yang kita harus tanyakan ke diri kita masing-masing selaku guru Bapak Ibu. Ya.
Kalau kita memaksa anak, menekan murid kita, harus bisa ini, harus kompeten itu. Ya. Lalu kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita dalam memperlakukan mereka, sudahkah kita selama ini pembelajaran kita berpusat pada murid-murid kita? Sudahkah kita memandirikan murid? Misalkan selalu diberi PR itu kan harus mandiri mengerjakannya. Tetapi kita tidak pernah mengajari mereka mandiri, tidak memberi contoh mereka untuk mandiri, tidak memerdekakan murid-murid kita dalam pembelajaran di pelajaran yang kita ampuh, Bapak Ibu. Ya, bagaimana bisa sukses? Tidak bisa. Ya, kecuali anak-anak yang mungkin bisa belajar benar-benar menyerap sendiri, belajar sendiri mandiri. Tapi kebanyakan anak-anak kita kan belum sampai taraf di situ. Ini Bapak Ibu. Kalau tadi yang saya ceritakan, saya pernah dihukum guru matematika berdiri di depan kelas. Tidak dikasari, tidak. Gurunya halus, Bapak Ibu. Ya, maju ke depan, ambil ember, isi air. Itu sudah deg-degan luar biasa dan malu. Ya, anak cewek dulu ya masih pakai rok pendek begitu ya. Disuruh angkat kaki satu, bawa ember isinya air, dan itu 3 jam pelajaran. Ya, itu benar-benar menjadi hukuman bagi saya itu. Sampai dengan sekarang saya takut matematika. Jadi jangan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Ya, jadi ini ya, tadi yang saya ceritakan ini salah satunya. Jadi posisi kita posisi kontrol kita sebagai guru itu apa sih? Ya, ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Abaikan yang ini ya Bapak Ibu ya. Itu jadi 5 posisi kontrol ini yang harus kita tahu sebagai guru. Ya, yang harus kita tahu sebagai guru. Dari yang terendah, yang nomor 1, dan yang tertinggi yang nomor 5. Satu-satu. Seperti apa sih? Apakah kita termasuk guru penghukum? Contoh ini, ada kasus adik murid yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita termasuk guru penghukum, ya termasuk golongan ini, semoga kita tidak ya Bu Murda ya, itu masa lalu, semoga kita hanya masa lalu itu ya. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang lebih untuk menekan murid-murid. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya ciri-cirinya harus jelas. Biasanya, patuhi aturan saya. Awas kalau terlambat lagi. Ya, saya suruh keliling lapangan 100 kali, gitu. Push up 50 kali. Kamu selalu saja yang salah, gitu. Ya, selalu pasti yang terakhir selesai kamu, begitu. Ya, lalu guru, ya, kalau posisi kita masih sebagai penghukum Bapak Ibu, tidak ada murid yang benar, pasti salah. Karena kalau kita sebagai posisi guru sebagai penghukum, yang benar hanya kita sendiri, aturan kita sendiri, cara kita sendiri. Ya. Dan yang tadi sudah dijelaskan Bu Murda bahwa namanya hukuman dan konsekuensi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi tadi kan harus ada kesepakatan. Kalau lebih baik tadi ada sampai dengan keyakinan kelas. Tetapi kalau hukuman itu spontan. Tanpa babi bu, tanpa tahu, ujuk-ujuk sampai ke dia, suruh push up 100 kali. Tidak dijelaskan kenapa harus saya push up 100 kali. Saya sudah di rumah push up. Misalkan gitu, tidak dijelaskan. Ya, yang penting kamu salah, kamu terlambat, lakukan saja perintah saya. Itu adalah ciri-ciri guru penghukum. Ya, di posisi kontrol penghukum. Jelas cirinya ini.
nada suaranya tinggi, bisa dengan melotot, ya, atau jari menunjuk-nunjuk, gitu ya. Terlambat, terlambat lagi. Kapan kamu datang tepat waktu? Ya, kapan kamu datang tepat waktu, nak? Begitu. Ya, kapan kamu bisa disiplin? Kapan kamu apal pagi tepat waktu? Begitu. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kalau saya, ini masih pernah saya sampai dengan bulan ini saya pernah ini. Ya, sayangnya itu, saya menyesal sebenarnya. Ya, masih menjadi posisi kontrol yang pertama ini. Semoga saya cepat insaf. Ya, dapat hidayah. Ya, karena akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai guru, posisi kontrol yang kita pilih sebagai penghukum. Apakah anak bahagia? Apakah anak menjadi lebih disiplin? Tidak. Ya, menjadi. Saya pernah ingat dulu, saya sampai ingat sampai sekarang. Ya, dulu masih zaman push up dan lain sebagainya itu, ya. Mungkin anak tidak karena saya benar-benar belum mengerti ilmu ini Bapak Ibu, ya. Jadi anak taruhlah di depan kelas, teman-temannya habis itu berdiri. Pulang-pulang ban motor saya gembes. Itu kejadian nyata. Untung motor saya sekarang sudah dicuri. Jadi saya tidak terngiang-ngiang lagi itu motor saya. sudah dicuri orang, ya. Itu. Jadi akibatnya bisa fatal. Anak menjadi berontak. Tidak. Hilangnya tidak di sekolah, hilangnya di canggaan sana. Ya. Iya, jadi itu. Ya, itu habis dikembesi terus hilang itu. Ya. Jadi itu benar-benar ya. Janganlah kita kalau bisa jangan sampai kita sebagai guru di posisi kontrol penghukum. Kamu lagi terlambat, kamu lagi begitu. Wes, dengan gini itu sudah, wah itu kita di posisi penghukum. Ya. Enak tidak kira-kira perasaan murid-murid kita Bapak Ibu? Nggak enak, malu. Suruh berdiri di depan kelas aja malu loh. Ya, apalagi disaksikan orang banyak, suruh apalagi mengerjakan misalkan matematika ya Bu Afria ya, tidak bisa mengerjakan itu sudah malu, apalagi ditambahi hukuman kita. Lebih malu lagi. Akhirnya apa? Menjadi murid-murid kita malah tidak percaya diri. Itu nggih. Semoga secepatnya kita semua insaf. Bergerak, kita harus bergerak, Bu. Jangan terus di posisi ini, ya. Nah, yang kedua yaitu ya, membuat merasa bersalah. Ini sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda ya Bapak Ibu ya, Bu Murda ya. Posisi guru kalau tadi kan bentak-bentak, melotot, nunjuk-nunjuk. Kalau ini suaranya halus tapi menyakitkan, tutur katanya halus, tapi membuat psikologis anak menjadi down, menjadi turun, menjadi tidak percaya diri. Ya, kata-katanya keluar lembut kita. Ya, ibu sangat kecewa sama kamu begitu. Tidak bisa. Kenapa kamu terlambat? Terus udah nasihati begitu. Enggak kasihan kamu sama orang tuamu. Sudah susah payah begitu menyekolahkan kamu. Kamu masih seperti ini saja. Ketoknya lembut, tidak mentak. Tapi apa? Sama saja efeknya Bapak Ibu. Anak menjadi semakin tertekan, merasa gagal. Tadi di posisi gagal ya, Bu Murda ya. Bukan posisi sukses. Kalau kita memposisikan sebagai posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, begitu. Ya. Gimana coba kalau kamu seperti ini, orang tuamu seperti apa, begitu. Ayolah, begitu. Ya besok lain kali, lagi. Tetap ya tadi itu nanti pertanyaannya ya, nanti kita jawab sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi ada waktunya. Di posisi ini akan memilih penilaian buruk tentang diri mereka. Ya, tidak bahagia dan terlebih-lebih mengecewakan orang-orang yang dia cintai, orang tuanya, gurunya begitu. Ya.
Jadi ini sama saja ya, sama saja efeknya. Jadi biasanya nadanya apa Bapak Ibu kalau kita posisinya ini ya? Halus, memelas, sedih begitu ya. Nah, biasanya mendekat ke anak begitu. Bahkan biasanya menepuk-nepuk bahu kamu itu ya, berak kasihan sama orang tuamu. Ketok iya, kelihatannya memotivasi. Efeknya sama dengan tadi. Ya. Jadi kamu sudah berjanji, ibu benar-benar kecewa dan lain sebagainya. Masihkah dari kita ada yang memposisikan sebagai posisi kontrol kedua ini? Banyak sekali. Karena apa? Karena merasa itu tidak menyakitkan, padahal itu menyakitkan. Membuat anak merasa gagal, membuat anak kecewa, sedih pada dirinya sendiri. Ya. Ini biasanya ini oleh guru-guru muda atau bapak-bapak muda ke murid-muridnya yang cewek begitu. Ini yaitu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kalau guru posisi di sini Bapak Ibu itu tidak menyakiti murid. Kita kalau memposisikan sebagai teman itu tetap inginnya kita mengontrol murid tetapi dengan persuasif. Dengan apa istilahnya ya? Membujuk, persuasif, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Lah ini sudah tengah-tengah. Kalau posisi kita memposisikan teman. Saya anggap dulu ini posisi yang terbaik Bapak Ibu. Saya anggap itu. Karena saya sudah bertahun-tahun dengan Pak Agung sebagai pembina pramuka ya Pak ya. Anggap teman pramuka kemah ya seperti itu ya enggak? Ternyata ini juga bisa berakibat negatif Bapak Ibu. Ya. Positif kalau berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid, ya. Ini bisa menjadi humor atau mempengaruhi seseorang. Jadi biasanya ini akan berkata, "Ayolah," begitu. "Bantu Bapak atau bantu Ibu," begitu. "Demi Bapak ya, kamu kerjakan soal ini, selesaikan." Saya tuh sering menggunakan ini karena membujuk apa? Membujuk anak-anak wali saya remedi Bapak Ibu. Oh iya sama. Ayolah, ya berarti sama ya Bu Afria ya. Iya Bu, kita kan sama ya Pak Isa. Ayolah, ngono. Ayolah bantu Ibu, kamu kerjakan remedimu, begitu. Itu. Yang ngemis gurunya Ibu. Ya. Kalau ngerayu remedi, biasanya kalau di posisi kontrol pembuat merasa bersalah dan posisi kontrol sebagai teman. Ya. Tapi koyo podo salah begitu ya. Podo kurang pase ternyata ya. Ya sudah, atau apalagi gini, biar murid itu biasanya tidak terlalu gitu biasanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu begitu. Nah, itu apakah baik? Bahkan ada murid ya Bu ya, sampai tugasnya aja minta diprintkan wali kelasnya. Dan saya itu murid anak wali saya. Jadi tugasnya Bu, printkan ya, gitu. Tugas apa? Tugas PKN begitu. Karena apa? Saya akhirnya berefleksi. Mungkin selama saya ini bertahun-tahun ini saya memposisikan ini. Jadi tidak dianggap ini, jadi dianggap temene. Begitu. Salah meneh begitu, ya. Padahal ini saya anggap baik, saya akrab dengan murid kan baik ya Bapak Ibu ya. Ini mana ya pekerjaan belum selesai. Untuk memajukan Zupi TKJ ya. Mungkin saya tidak sendiri. Saya yakin ini ada teman-teman saya yang juga memposisikan diri sebagai teman. Ya Bapak Ibu ya. Iya, karena kita anggap ini baik loh sebagai teman, karena kan bisa berbagi, bisa curhat. Mungkin HP banyak yang seperti ini ya Bu ya, karena cewek-cewek positif. Aduh. Biasanya apa kalau kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman? Akrab, ramah, bercanda dengan murid begitu ya. Bahasa tubuh ya biasanya terus senyum, tertawa bersama begitu. Hati-hati nggih Pak Panjang.
Jadi kalau misalkan tadi kasus Adi, ayolah ya, kamu sini ya, janji sama bapak atau janji sama ibu ya, kamu ngerjakan tugasnya ya dengan baik misalkan. Ya, nanti bapak bantu, enggak apa-apa gitu, kerjakan saja dan lain sebagainya. Sampai manakah? Kira-kira kalau kita memposisikan sebagai teman Bapak Ibu, perasaan murid kita bagaimana? Senang? Tergantung tidak dengan kita? Sangat tergantung dengan kita. Itu yang tidak baik. Ya, tidak baik. Ya. Jadi walaupun seperti itu kita harus punya ya posisi kontrol yang lebih baik daripada hanya sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Tidak pemantau pemilu ya Bapak Ibu ya. Masih lama ya Pak Agung ya. Posisi pemantau, namanya memantau itu mengawasi. Bertanggung jawab terhadap perilaku yang kita awasi. Jadi kita mengawasi murid-murid kita. Posisi pemantau ini biasanya menggunakan sanksi dan konsekuensi. Jelas, kamu melanggar ini, konsekuensinya ini, kerjakan. Itu berarti posisi kita sebagai pemantau. Yang kita tanyakan, misalkan ada anak Adi tadi, kasusnya kan Adi ini ya, terlambat, kutuk gitu, masuk. Udah masuk kelas. Ya. Yang ditanyakan ke Adi, apa dulu Bapak Ibu, kalau misalkan kita sebagai pemantau? Peraturannya ya. Peraturan sekolah ini masuknya jam berapa? Tahu Pak, jam 7. Berarti setelah jam 7 kamu harusnya apa kalau mau masuk kelas? Oh tahu, mengambil surat izin dari guru piket. Itu aturannya. Ya jangan diperbolehkan masuk dulu, harus ngambil ke guru piket sesuai aturan. Nah, kalau posisi kita setiap menangani anak misalkan yang terlambat kok seperti itu, berarti posisi kita sebagai pemantau. Iya, kalau iya kata standar Dudi ya. Jadi sanksinya apa? Nah, ini kalau di SMK, di sekolah-sekolah mungkin SMA, SMK, SMP begitu ya. Posisi pemantau itu dengan ini, konsekuensinya apa? Lakukan. Jadi itu ya selesai kalau sudah konsekuensi ya harus diizinkan masuk kelas, jangan disuruh di luar begitu. Ya. Biasanya kalau di pendidikan yang lebih rendah, PAUD, TK atau bahkan SD, Bapak Ibu pernah mungkin putra-putrinya dapat stiker bintang? Nah, dapat bintang, jadi ada catatan semakin banyak bintang begitu. Kalau itu terjadi di kelas Bapak Ibu gurunya anak-anak Bapak Ibu begitu, itu berarti gurunya memposisikan dia sebagai pemantau. Dia hanya memantau anak, yang dapat yang rajin, yang menyelesaikan tugasnya dapat bintang 1, yang masuk kelas paling awal dapat bintangnya 3 gitu. yang banyak utang bintang 7, nah, itu beda lagi ya. Kalau di SMA atau SMK mungkin tidak menggunakan bintang ya, jadi memantau sudah ada, kita belajar konsekuensi tadi. Ya. Jadi biasanya datar, bahasa tubuhnya formal. Karena yang dia tekankan di sini itu ada aturan, ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Ya, konsekuensinya apa? Berarti harus misalkan aturannya di sekolah harus tinggal pada jam istirahat ya sambil mengerjakan tugas. Ya itu dipatuhi. Dan harus dipantau, jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita posisi sebagai pemantau sudah kita tanya aturannya bahwa harus mengerjakan tugas pada saat jam istirahat, ya dipantau. Jangan ditinggal. Kalau ditinggal berarti bukan pemantau ya, tidak, harus diawasi. Ya. Penghukum lagi nanti. Jadi tidak, apalagi setelah kita tugasnya kita geletakkan gitu saja tanpa kita koreksi. Ya. Sama saja berarti. Ini yang agak lebih baik sebenarnya. Ya, karena sudah mengenalkan anak-anak kita pada konsekuensi terhadap perilaku mereka. Ya, menuju ke arah lebih baik. Tetapi ada yang terbaik Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai manajer.
Saya punya angan-angan, saya bisa sampai posisi ini sebelum saya pensiun harus bisa sampai posisi manajer. Ya. Apa itu posisi manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri di posisi kontrol sebagai manajer, kalau murid punya kesalahan, maka yang kita fokuskan yaitu harus bisa mencari solusinya. Kita pandu, kita bimbing, tetapi murid ini yang harus mencari solusinya sendiri. Kira-kira dia kalau terlambat, tadi kenapa dia terlambat? Si Adi terlambat terus. Ya, padahal rumahnya dekat. Alasannya tadi ditanya terlambat karena bangunnya kesiangan. Alasannya mungkin bangun kesiangan karena apa? Karena sebenarnya dia tidur jam 10 malam misalkan. Itu kan tidak terlalu malam. Kenapa bangunnya bisa siang? Apakah tidak punya jam beker? Apakah tidak ada yang ibunya membangunkan dan lain sebagainya? Dia harus tahu bagaimana saya bisa bangun pagi. Kita ajak, kita bimbing, solusinya bagaimana kamu bisa bangun pagi. Kita arahkan. Solusinya piye agar kamu bisa bangun pagi agar tidak terlambat lagi. Saya harus beli jam beker biar bisa gitu ya. Nah, punya HP kalau beli jam beker gitu. Ada misalkan itu. Oh, saya harus suara keras, Bu, misalkan agar bisa bangun pagi. Itu dia mencari solusinya dengan bimbingan kita. Ya. Jangan menyalahkan. Misalkan ada anak ya yang main bola, istirahat, jebol. Dulu ada anak NKPI, pecah. Pintu jebol sampai apa namanya? Iya, jebol ya Bu ya. Itu solusinya bagaimana? Apakah kita kalau posisi seperti itu kita hukum? Apakah dengan hukuman itu terus jadi kembali lagi pintunya utuh lagi? Tidak. Apakah kita hanya catat anak ini hari ini menjebolkan pintu begitu? Apakah bisa utuh lagi? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus merangkul anak, komunikasi, ya. Jadi ini apa yang bisa menjadi solusinya? Oh, misalkan saya bisa nukang, saya nanti cari triplek atau cari kayu, saya pasang, Bapak Ibu. Itu solusi. Ya, jadi suaranya halus, tidak kaku, dan biasanya ini ya sesuai aturan, dan yang paling penting yaitu solusi harus ditemukan. Dan anak yang kita bimbing untuk menemukan solusinya sendiri sesuai dengan memang kemampuannya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Marilah kita ya, posisi kontrol manakah? Kita istirahat dulu nggih. Nggih, istirahat dulu nggih. Monggo minum lagi. Kurang berapa menit? Oh ya, kurang 10 menit lagi Bapak Ibu nggih. Mohon bantuannya. Mati enggak apa-apa, di pause saja. Ya, jadi nggih. Jadi ini Bapak Ibu. Lalu mari kita berefleksi. Ya. Sampai sekarang itu kita posisi kontrol manakah itu yang paling sering Bapak Ibu gunakan dalam menyelesaikan permasalahan murid? Mungkin Bu Fitri. Oh, ada yang tidak posisinya sampai manakah? Apakah sebagai penghukum, kombinasi? Iya, karena emosi kita itu kadang ya Bu ya, kalau sudah anak-anak tiba terlambat, anak-anak itu terus begitu. Mana kita bisa jadi manajer, langsung kita gitu. Itu iya, seperti otomatis kita jadi penghukum begitu. Nah, itu perlu belajar banyak Bapak Ibu. Ya, perlu belajar banyak, dan ya saya sendiri, mungkin Bapak Ibu belajarnya lebih cepat, tapi saya memang perlu belajar dengan benar-benar ya agar bisa mencapai posisi kontrol yang terbaik tadi, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisinya kalau saya masih sebatas
ya pemantau itu kadang, bahkan seringnya teman, kadang-kadang penghukum, ya. Kadang-kadang kalau kita lagi sensitif gitu, jadi pembuat merasa bersalah begitu. Itu terus berputar di situ. Ya, jarang sekali saya bisa sampai dengan posisi kontrol manager. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, ke materi segitiga restitusi. Tadi garis bawahi ya, untuk restitusi itu fokusnya ke solusi. Ya. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu, ya, ini adalah salah satu strategi ya untuk menyelesaikan permasalahan. Masih banyak sebenarnya, tidak hanya segitiga restitusi, masih banyak teori-teori lain ya Bu Murda ya. Jadi tidak hanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi terdiri dari apa Bapak Ibu? Yang pertama di posisi dasar yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kalau ada anak berbuat kesalahan, yang kita tanyakan atau yang kita katakan apa sih kata-kata atau kalimat apa kita ke murid kita, agar dia tidak merasa terlalu bersalah dan lain sebagainya. Dan gitu ya. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu salah satu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah kata-kata kita untuk menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak terlalu bersalah, anak tidak merasa semakin down dan terpojok dan lain sebagainya. Karena apa? Secara ini memang benar kan Bapak Ibu? Tidak setiap manusia kan setiap harinya melakukan kesalahan. Ya, jadi bukan murid kita saja yang salah. Jadi yang pertama harusnya apa? Menstabilkan identitas ini. Ya, kata-katanya contohnya itu. Lalu yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bukan mencari siapa yang salah, tetapi memvalidasi tindakan yang salah. Anak terlambat masuk kelas. Kata-kata kita kalau kita mau melakukan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat lagi. Kenapa tiap pagi tidak bisa bangun pagi? Alasanmu apa? Tanyakan. Ya. Lalu adakah cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan agar kamu tidak terlambat lagi? Padahal misalkan rumahmu kan dekat dari sekolah. Gitu. Itu salah satu contoh-contoh kata-kata kita agar kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Lalu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini tadi kalau di dalam kelas kita tanyakan keyakinan yang kelas apa yang ya kamu tahu di kelas ini ya. Kalau misalkan keyakinan kelas harus disiplin misalkan masuk jam 7 atau apel misalkan jam 7 kurang 1/4. Dia tahu itu. Dan itu kita tanyakan. Sudahkah tahu keyakinan kelas ini? Sudah Pak, apel jam 7 kurang 15. Kenapa kamu tidak mengikuti apel? Dan harus ditanyakan. Nah, ini memang susah Bapak Ibu kalau kita benar-benar punya strategi ini ya Bu Murda ya. Jadi harus belajar banyak. Karena apa? Salah-salah kalau kita kata-kata kita salah atau tindakan kita dalam menerapkan segitiga restitusi ini salah. Contoh misalkan ini yang sensitif. Ada murid kita hamil, tidak tahu yang menghamili siapa begitu. Terus saya mau menerapkan segitiga restitusi. Tidak apa-apa, hamil tidak apa-apa begitu. Itu kira-kira. Padahal kita mau ke sini loh, menstabilkan identitas dulu biar dia enggak down, dia enggak gitu. Kalau orang dipikir hamil kok tidak apa-apa, melakukan perbuatan itu kok tidak apa-apa, ya jadinya salah lagi. Jadi benar-benar kata-kata yang kita lontarkan, kalimat yang kita sampaikan ke murid kita itu harus benar iya yang tepat. Ya, kesalahannya apa? Kita carikan menggiring dia untuk mencari solusi masalahnya dengan kata-kata yang tepat. Kalau misalkan tadi, berarti saya melakukan ini baik-baik saja, nyatanya tidak apa-apa begitu. Itu salah lagi begitu ya. Jadi bagaimana caranya
bisa segitiga restitusi ini ya, itu benar-benar bisa kita terapkan dalam mengenangani murid-murid kita. Bukan yang bermasalah sebenarnya sih, yang mungkin melanggar nilai-nilai kebajikan. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi hati-hati ya. Jadi tidak membenarkan kesalahan itu bukan, tetapi kita pada filosofi kembali bahwa setiap manusia memang melakukan kesalahan. Jadi bukan murid kita satu-satunya yang bersalah. Gitu. Oke, kita studi kasus Bapak Ibu. Monggo dicermati dulu. Kasus 1. Ibu Dina sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Ya. Andi, yang saya Pak Andi ya, bukan anu. Andi malah tidur-tiduran tanpa acuh pelajaran ya. Jawab nomor, lalu dipanggil Andi, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan. Tapi sampainya di depan kelas, Andi itu tetap tidak bisa ngerjakan, ya. Di depan papan tulis ya berdiri, spidolnya tetap tapi tidak bisa mengerjakan, ya. Lalu disuruh kembali ke bangkunya, ya. Dan sudah sering banget terjadi. Ya, pada saat ditegur Bu Dina hanya menjawab tidak tahu Bu. Jawabannya apa Andi? Tidak tahu, begitu. Dan lain sebagainya. Nah, gimana kamu Andi? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan. Andi ditanya gitu, diam saja cuek. Pernahkah kejadian ini Bapak Ibu alami di dalam kelas? Sering. Kasus sekolah. Oke, bisa diskusi dengan Bapak Ibu sebelahnya. Kalau kasus Andi tadi dengan pelajaran bahasa Inggrisnya, kira-kira Bu Dina tadi pendekatannya kepada Andi. Posisi kontrol Bu Dina itu sebagai apa Bapak Ibu? Andi selalu setiap malas-malasan disuruh ke papan tulis tidak bisa. Alasannya apa Pak Agung? Kalau ada kata yang tadi Bu. Ya, iya. Tepat ya. Kasihan Andi gitu. Ini ya. Jadi ini benar ya jawaban Pak Agung sama Bu Ari tadi ini. Ini poinnya di sini. Gimana Andi, kamu gak kasihan sama ibu? Halus ini kata-katanya, ya. Ya, tapi jeruk begitu. Ya, kamu gak kasihan, apalagi kalau ditambahi ibumu di rumah kerja keras begitu, tambah kasihan lagi begitu. Nah, itu ya. Kira-kira kalau Andi tadi menurut kebutuhan dasar yang 5 tadi Bapak Ibu, Andi ini kurangnya itu kebutuhan dasar yang mana? Jelas dia hidup berarti. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana? Kasih sayang. Adakah yang lain lagi? Apa kira-kira? Mosok kasih sayang saja? Dia kan suruh maju tidak pernah bisa. Kalau anu tidur dalam kelas begitu. Dikasih tahu cuek begitu. Ya, salah satunya mungkin iya dia kurang having fun. Mungkin guru bahasa Inggrisnya dalam menjelaskan dia jenuh, ngapain didengarkan itu saja materinya anu gitu, akhirnya tidur. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap perilaku anak, perilaku murid kita di dalam kelas ya, apa kebutuhan yang belum dipenuhi ya. Lalu bagaimana posisi kontrol kita, itu penting. Ya, kita belajar sama-sama itu nanti. Ya. Jadi kalau misalkan Bu Dina posisi pemantau, kalau ada anak yang tidur-tiduran tadi, kira-kira kata-kata yang tepat, disuruh maju juga diam saja, spidolnya diam saja. Ya, misalkan gitu. Kalau misalkan dia tidak ngerjakan tugas, iya itu,
ya. Karena pemantau itu selalu memantau, sudah mencatat berdasarkan fakta. Pemantau selalu berdasarkan fakta. Ya, mantau berdasarkan fakta. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke kasus yang kedua nggih. Kasus yang kedua ini ya, ada Karina yang hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam Bapak Ibu. Ya, sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, lalu Pak Anton memperhatikan sepatu Karina yang berwarna coklat. Karina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Anton menanyakan Karina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu yang warna hitam Karina? Karina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali karena rumahnya jauh sekali, Pak Anton tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bapak Ibu, coba kita analisis untuk kasus Karina ini, posisi apakah yang diambil oleh Bapak Anton? Ya, oh ya benar ya, posisi yang diambil Pak Anton yaitu sebagai penghukum. Lalu indikatornya apa Bapak Ibu kira-kira? Ya ini ya, jadi dia langsung menghukum ya, dan Karina diminta untuk membuka sepatu. Lalu nilai kebajikan apa sih yang ingin dituju oleh peraturan sekolah bahwa sepatu harus berwarna hitam? Ya Bu Ari? Iya, ya harus bersahaja, ya benar. Lalu sederhana, ya. Pak Panjang, ya tidak ada ketimpangan, ya. Lalu bagaimana kita dalam menyikapi tindakan atau langkah yang diambil Pak Anton mengenai kasus Karina tersebut? Ya harusnya tidak seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi harusnya ya ada solusinya. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan sepatu warna hitam ya harusnya seperti apa? Tetapi tidak dengan harus membuka sepatu. Itu nggih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, marilah kita sejenak merefleksi dulu ya yang sudah kita kerjakan selama ini Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya proses disiplin yang sudah kita terapkan di kelas kita? Sudahkah sesuai dengan segitiga restitusi atau belum? Ya. Apakah sudah sesuai penerapan disiplin kita atau dalam menangani masalah murid itu sesuai dengan konsep restitusi atau belum? Jika belum, apa yang bisa kita perbaiki Bapak Ibu agar proses restitusi bisa kita terapkan di sekolah? Mari sama-sama kita evaluasi kembali metode disiplin kita masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa restitusi ini membutuhkan proses dan waktu. Tidak bisa kita dapat atau kita lakukan secara instan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Seperti yang sudah Bu Ambar informasikan minggu kemarin bahwa
pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini kita buat untuk kita sepakati bersama. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Membuat peraturan kelas. Iya, iya, betul ya. Jadi, ya, kita coba dulu. Ya. Apa sih yang kita inginkan di kelas ini? Kelas kita tercinta ini 10 NKPI 1, ya. Jadi kita di sini ya di kelas kita tercinta ini 10 NKPI 1 kita melakukan yang terbaik, ya. Kita berusaha saling mendukung sambil belajar bersama. Kita bersama-sama mewujudkan kelas yang smart. Apa itu smart? Ya, jadi smart. Smart itu slogan dari SMK Negeri 1 Jepang. Lalu apa itu keyakinan? Kita bahas dulu sebelum kita membahas keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Ya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi seperti yang kita telah ketahui bahwa setiap orang itu punya dalam dirinya keyakinan, ya, kebajikan universal yang diyakini setiap orang. Ya, jadi misalkan ya kalian meyakini bahwa setiap orang itu harus saling menghormati, bahwa setiap orang itu harus punya toleransi terhadap sesamanya, atau setiap orang itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu ya contoh-contoh dari nilai kebajikan. Nah, lalu keyakinan kelas itu apa? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi sebenarnya keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Jadi tidak bisa namanya dibuat seperti aturan, tapi ini yang harus kita sepakati bersama. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata-kata negatif. Misalkan kata-kata negatif, tidak boleh merokok di dalam kelas misalkan. Ada kata tidak, ya. Jadi itu tidak boleh, ya. Jadi yang disebutkan tidak boleh ada kata tidak, ya. Tidak boleh ada kata tidak. Jadi harus positif, misalkan. Tidak boleh saling membuli. Tidak bisa jadi keyakinan kelas. Yang benar? Dilarang. Jangan boleh membuli. Jangan sama. Tidak. Saling menghormati atau menghargai orang lain, berarti kan tidak membuli. Jadi tidak ada kata-kata tidak atau jangan atau bukan dan lain. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi paling tidak nanti kita buat antara 4 sampai 5 keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan kalian bersama, maka kalian yang harus menerapkan keyakinan kelas itu di kelas ini. Ya, tidak berlaku bagi warga kelas yang lain. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang akan kita lakukan ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian curah pendapat ya, nanti kalian tulis di sticky note, nanti kita pilah-pilah yang sama mana, nanti kita simpulkan lalu itu menjadi keyakinan kelas.
tinjau ulang ya. Tidak harus itu kita buat keyakinan kelas dari kelas 10 sampai nanti kelas 12 keyakinan kelas kita sama tidak ya. Bisa kita revisi, kita tinjau ulang ya, atau kita perbaiki. Sampai di sini paham? Paham. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ya, kita lihat tadi, tidak boleh ada namanya kata-kata yang negatif. Ada kata tidak, bukan, jangan buang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan buang sampah, itu bukan keyakinan kelas. Ya. Misalkan contoh ini, selalu bersikap positif. Bisa nggak ya kita masukkan dalam keyakinan kelas kita? Bisa. Bisa. Ya. Apa ini? Senantiasa menjadi diri terbaik. Bisa. Tidak. Coba nanti kalian ya pada saat turah pendapat kalian buat ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Penting ini ya. Iya. Ya, harus saling menghormati. Lalu contoh yang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas. Harus ini, ya kan? Harus. Ya, kalau ada tugas dikerjakan, komitmen diselesaikan. Ya. Lalu senantiasa membantu. Membantu apa ini? Tentang kebaikan atau kejelekan? Iya. Ya. Lalu juga bisa dibuat seperti ini anak-anak ya. Untuk keyakinan kelas bisa dibuat seperti ini. Contoh keyakinan tentang nilai kebajikan hormat, nilai kebajikan bekerja, nilai kebajikan diterima dan dimiliki. Boleh dalam bentuk seperti ini boleh. Ya. Contoh untuk nilai kebajikan yang kita yakini misalkan hormat. Ini dibuat, ini hanya contoh ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bagus ya kata-katanya ya. Ya, jadi kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Saya rasa ini penting untuk kita masukkan dalam keyakinan kelas kita, tidak? Iya. Ya. Jadi kalau seperti ini tidak ada namanya pencurian atau gosok begitu ya. Jadi pinjam, terutama pulpen itu kan sering hilang ya. Nah ini bisa kita masukkan dalam keyakinan kelas kita. Ya, nanti silakan kalian berpendapat seperti apa, masing-masing bisa berbeda. Ya. Nih contohnya yang bekerja. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bisa nggak kira-kira? Bisa masuk. Ya. Lalu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bisa ya ini dipahami ya. Jadi kalian mikirkan kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang penting yang kita buat untuk menjadi keyakinan kelas kita, kelas 10 MKP 1. Oke, ya. Silakan nanti masing-masing menuangkan pendapatnya ya. Jadi ditulis di sticky note, kemudian nanti ditempel di papan tulis masing-masing ya. Bisa diskusi antar teman sebangku bisa ya. Bisa dikerjakan sendiri misalkan ya. Jadi ada banyak nanti bayangkan ya nilai-nilai kebajikan apa saja yang menjadi dasar keyakinan kelas kalian. Itu ya, paham sampai sini? Oke, terima kasih. Ya, tolong. Satu-satu ya. Silakan kalian tulis ya. Sesuai dengan keyakinan kalian apa sih yang sebenarnya yang penting, nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita buat di kelas ini yang menjadi keyakinan kelas di kelas 10 MKP 1. Silakan diambil satu-satu, pikirkan baik-baik, bisa diskusi antar teman sebangku begitu. Yang penting kira-kira apa?
beda-beda punya nilai-nilai yang diyakini yang berbeda. Gitu ya.